Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mari kita lanjutkan terjemah Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai ke bab Ar-Rukubi wal Irtidafi fil Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Ar-Rukub berkendaraan wa dan irtidafi membonceng. Membonceng atau berboncengan fi'li al-haji haji saat melakukan ibadah haji. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wahab ibnu Jurair. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abi bapakku an dari Yunus Al-Aili an dari Az-Zuhri an dari Ubaidillah ibnu Abdillah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah dari dia berdua. Anas punya Usamah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah darinya. Karena ternyata dia ridfa membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam min dari Arafah ila sampai Musdalifah. Summa terus irdafa membonceng dia al-fadla kepada fadl min dari Musdalifah ila sampai Mina. Qala berbicara dia fa maka kila keduanya huma dia berdua. Qala berbicara dia lam tidak yazal henti-hentinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabi bertalbiyah dia hatta sampai melempar dia jumroh ala aqobah. Babnya itu adalah bab menaik kendaraan dan membonceng saat pergi haji. Jadi salah satu yang harus kita syukuri itu adalah kita itu diberi nabi, itu nabinya itu manusia. Kemudian manusia juga nabi itu walaupun dia sebenarnya bisa hidup sebagai orang kaya, tapi dia hidupnya itu miskin. Sehingga apa? Sehingga semua orang itu bisa mencontoh perilaku dia. Semua orang itu bisa, karena nabi itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Contoh yang paling baik itu artinya sebenarnya ketika bisa melakukan nabi itu bisa melakukan sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya sebenarnya. Karena tentunya ibadah yang dilakukan oleh orang kaya itu pasti lebih sempurna daripada ibadah yang dilakukan oleh orang miskin. Kalau kita lihat di hadis bahwa ada orang miskin itu mengadu kepada Nabi bahwa mereka itu tidak bisa melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang kaya. Yaitu mereka itu bisa bersedekah, kalau kami tidak. Mereka bayar zakat, kami nggak bisa. Jadi oleh Nabi diajarkan, bacalah tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Itu pahalanya sama seperti pahala orang yang bersedekah. Nah, setelah tahu seperti itu, dan berita itu didengar orang kaya, maka orang kaya ikut juga. Makanya Nabi itu di ujungnya kan mengatakan, sebenarnya ya Allah itu mau gimana lagi kalau yang sudah seperti itu. Artinya sebenarnya orang kaya itu punya peluang melakukan ibadah itu lebih baik daripada orang miskin. Karena banyak ibadah-ibadah yang itu bisa dilakukan oleh orang kaya tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Salah satunya ya mungkin kalau di Indonesia itu ibadah haji. Ibadah haji itu orang miskin tidak bisa. Dan jangan melihat bahwa ibadah haji itu hanya sekedar, oh saya kan yang penting nggak kena kewajiban karena saya miskin. Yang harus diingat itu adalah peluang. Haji itu adalah peluang
satu kesempatan supaya seseorang itu bisa bersih dari dosa. Kan orang yang hajinya itu haji mabrur, itu kan pahalanya itu seperti hari di mana dia dilahirkan. Artinya dia tidak akan punya dosa sama sekali. Jadi ibadah itu jangan dianggap sebagai suatu beban, tapi ibadah itu dianggap sebagai suatu kesempatan. Karena kalau ibadah itu dianggap sebagai suatu beban, maka kita itu akan berupaya supaya kita itu tidak terkena kewajiban itu. Contoh kan saya orang miskin, saya tidak kena kewajiban haji, benar. Tapi situ berarti tidak punya kesempatan untuk dosanya dihapuskan. Sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lain itu sebenarnya adalah kesempatan. Sehingga ketika kita berpikir bahwa ibadah itu adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan berupaya dengan segala cara untuk melakukan ibadah itu. Sehingga orang kalau miskin, oh saya nggak punya uang nih, saya harus nabung kalau gitu. Secara bertahap supaya saya bisa melakukan ibadah haji. Nah, Nabi itu adalah orang yang dia itu sebenarnya diberikan, kalau dia mau itu diberikan dunia dan segala isinya. Artinya kekayaan di dunia ini diberikan kepada Nabi. Dan Nabi bisa melakukan dia bisa melakukan sesuatu ibadah itu dengan lebih sempurna. Tapi yang disebut sempurnanya Nabi, makanya dikatakan dia sebagai uswatun hasanah adalah bahwa perilaku itu bisa dicontoh oleh semua orang. Bisa dicontoh oleh semua bangsa, bisa dicontoh oleh semua orang, baik itu orang kaya atau orang miskin. Salah satunya itu di dalam beribadah. Dalam beribadah itu Nabi itu ya kadang dia berkendaraan sendiri, kadang dia juga membonceng kepada orang lain. Kadang dia juga membonceng orang lain gitu. Jadi dibalik gitu loh. Dia sendirian, kemudian dia menolong orang, numpang sama dia, atau dia numpang sama orang. Di dalam agama yang seperti itu boleh. Kenapa hadis ini dimunculkan itulah oleh Bukhari supaya manusia itu kita itu bisa melihat bagaimana sih sebenarnya perilaku Nabi ketika melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji tetap yang paling bagus itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi nggak masalah kalau umpamanya kita itu dibonceng atau memboncengkan. Dan ini yang dasar yang seperti ini nanti bisa jadi juga dasar ketika seseorang itu misalnya dia tawaf dibonceng gitu kan ya. Bayar itu nggak masalah yang seperti itu. Contoh seperti itu. Nggak masalah. Apakah dia nanti harus bayar dam? Ya enggak. Yang penting dia kewajibannya dia dilaksanakan. Nah, Nabi itu membonceng Usamah. Usamah itu adalah anak angkatnya Nabi. Jadi anak angkat itu ya kesayangan Nabi ya. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid ya. Zaid itu punya anak namanya Usama. Punya anak namanya Usama. Nah, ketika Nabi itu berangkat dari Arafah, Nabi itu agak telat. Karena apa? Menunggu Usama. Karena menunggu Usama. Sehingga orang-orang itu ngomel, nah, Usama itu kan Zaid itu orang kulit hitam. Tadinya budaknya budak gitu ya. Kemudian budaknya Khadijah kalau tidak salah itu terus diangkat gitu. Jadi pembantu. Terus dia dimerdekakan jadiin anak. Dia punya anak namanya Usama. Sama kulit hitam juga. Masih muda. Nah, Usama ini agak telat gitu, nyari-nyari Nabi nggak ketemu waktu Arafah sehingga orang itu telat. Orang-orang pada ngomel semua ini gara-gara Usama dia telat. Kita itu jadi telat tuh. Masa Nabi hanya gara-gara Usama kita jadi telat. Yang kadang orang itu lupa gitu loh, bahwa ketika seseorang itu dia diistimewakan oleh Nabi, maka kita juga harus mengistimewakan orang itu. Itu yang harus kalau orang biasa mungkin tidak berpikir seperti itu. Tapi kalau sahabat yang lain tahu bahwa Usama itu kedudukannya itu luar biasa tingginya di mata Nabi. Sampai tadi Nabi nungguin. Harusnya seperti itu. Ketika Nabi itu mengistimewakan sesuatu, maka orang harusnya mengistimewakan juga orang itu. Sama ketika
Nabi melakukan sesuatu gitu loh, mengistimewakan satu tempat atau mengistimewakan orang atau apa, ya harusnya kita juga berbuat seperti itu. Kan kayak misalnya nih kita ketemu presiden gitu kan, antri atau apa gitu kan ya, yang seperti itu. Ya kita harus memandang bahwa orang yang ditunggu oleh presiden, misalnya presiden itu udah istimewa ketika presiden melakukan sesuatu aja harus nunggu, berarti kan orang yang ditunggu itu orang istimewa gitu. Ya gara-gara ini saya jadi anu, enggak. Kalau orang istimewa aja dia nungguin orang. Nah, Usama itu kedudukannya itu luar biasa di sisi Nabi. Sehingga ketika Nabi mau meninggal itu, Usama itu adalah salah seorang orang yang ditugaskan oleh Nabi itu untuk memimpin 3.000 pasukan perang melawan Romawi. Sehingga orang-orang itu banyak ngomel gitu loh. Banyak ngomel, kenapa sih Nabi itu menunjuk anak umur 14 tahun menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya itu ada para sahabat, ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada semuanya gitu. Sebelum ada itu. Sehingga orang-orang pada ngomel, gimana Nabi itu masa? Tapi nggak lihat gitu loh, bahwa Nabi itu, ya namanya Nabi, dia bertindak itu berdasarkan nubuah gitu lah. Siapapun yang dilakukan dia perintah Tuhan. Gitu. Harusnya yang dilihat itu seperti itu. Hanya memang setelah sebelum Nabi berangkat, ternyata sebelum Usama itu berangkat, Nabi itu meninggal kemudian. Nah, sehingga dijadikan khalifah. Jadikan khalifah itu adalah Abu Bakar. Nah, ketika dijadikan khalifah Abu Bakar, eh, Abu Bakar ini Umar tuh ngomong, udah kita kan semua yang ada di Mekah itu kan murtad semua. Udah Usama gak usah kita kirim. Kata Abu Bakar nggak bisa. Nggak berani saya membatalkan sesuatu yang sudah disuruh oleh Nabi. Hanya etikanya Abu Bakar itu ketika dia tetap ngirim, dia minta tolong. Kalau kamu tidak keberatan Usama, saya minta tinggalin Umar. Saya minta tinggalin Umar. Kan di dalam tentara itu ada Umar. Tolong tinggalin Umar. Ya udah boleh. Ya, begitu ditinggalin Umar, suruh dampingi, kirim sama Abu Bakar. Saking hebatnya Abu Bakar tuh kirim. Gak peduli dia. Sampai Umar tuh nanya, ya terus yang jaga Madinah siapa? Kalau umpamanya tentara itu 3.000 itu dikirim, gak ada lagi. Yang jaga itu paling cuma ya 10-20 orang aja di Madinah itu. Tapi gara-gara Abu Bakar itu ngirim yang 3.000, orang mikir, oh berarti banyak yang jaga Abu. Ini aja berani sampai ngirim, oh 3.000. Berarti yang jaga pasti lebih banyak. Ya udah kita nunggu dulu hasil perangnya Usama gimana. Ternyata Usama menang gitu kan ya. Ini biar tahu kita kedudukan Usama sehingga dia itu membonceng Nabi, boncengin Nabi. Nah setelah Nabi itu apa itu membonceng ya, selama membonceng itu dikatakan di sini Nabi itu mengucapkan talbiyah, banyak mengucapkan talbiyah. Jadi kita harus ingat ada beberapa ibadah itu yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada sesuatu itu tergantung waktunya. Nah justru di hari Arafah sampai di hari raya Tasyrik. Gitu ya. Hari raya Tasyrik itu kan berarti Idul Adha kemudian 3 hari setelahnya itu kan ya. Itu ibadah yang paling utama itu ya talbiyah. Ibadah yang paling utama itu cuma 2, kurban atau talbiyah. Jadi jangan mikir kalau di hari itu kok saya mau apa. Yang utama itu sedekah ya enggak, yang utama itu adalah talbiyah. Ini yang kadang orang lupa gitu. Sehingga saking itu utamanya, maka orang itu sholat aja disuruh di jamak kosor gitu kan. Orang itu suruh jamak kosor. Sholatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa berzikir. Makanya perbanyaklah gitu. Perbanyaklah melakukan
talbiyah. Ingat ketika haji itu kenapa? Eh, Kalau kita lihat kan Nabi berboncengan gitu ya. Nabi berboncengan dari Arafah ke Musdalifah itu kan lumayan jauh sebenarnya kan. Nah, lumayan jauh itu. Tapi orang itu pergi kemana-mana tapi dikatakan tidak henti-hentinya Nabi itu membaca talbiyah. Kalau kita kan ngobrol kan ya cuma sebelah tuh. Kita itu pasti ngobrol. Jalan namanya jalan menuju Musdalifah kan jalan ngobrol lah gitu kan ya. Enggak Nabi talbiyah. Karena aslinya di dalam ibadah haji itu manusia itu dididik hanya untuk memikirkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Karena itu nanti yang akan terjadi di hari kiamat itu seperti itu. Jadi sebenarnya haji itu adalah gambaran apa yang akan terjadi di hari kiamat pada masa. Jadi orang itu nggak usah peduli dengan perilaku orang. Makanya kan eh, wala jidala warau pasak gitu kan ya. Jangan bertengkar, jangan berselisih. Gitu. Karena ketika kita itu melihat perilaku orang, kita itu ingin komen gitu, komen apa nasihatin atau apa. Tapi nggak disuruh gitu loh. Kita itu nggak disuruh ketika ada orang di situ misalnya dia wudhunya salah, biarin aja. Kita pokoknya mikirin diri kita aja. Karena ujungnya nanti bikin ribut malahan. Oh, pernah saya itu ada itu apa itu namanya ibadah haji orang lagi wudhu. Oh, ada orang datang yang ribut, kamu tuh kalau wudhu gini. Ujungnya malah ribut. Niatnya benar tapi malah bikin ribut kan nggak boleh. Ya mungkin benar tapi ingat tadi itu memang kadang situasi dan kondisi di selama haji itu akan memancing seseorang itu untuk ya tadi berkomentar gitu kan ya atau bertengkar. Makanya nggak gampang. Salah satu ujiannya itu ya tadi itu makanya kenapa pahalanya itu pahala orang yang haji itu ya seperti hari dia kayomi walad seperti hari dia dilahirkan. Jadi sampai melempar jumroh ya, sampai melempar jumroh itu Nabi itu banyak membaca talbiyah ya, talbiyah. Kalau di sini dia dikatakan dia melempar jumroh akobah. Akobah itu kan berarti yang hari pertama ya, hari pertama jumroh akobah. Babu bab ma yang yalbasu memakai al muhrimun orang yang ihram min dari asyabi siap wa dan al ardiyati selendang wa dan al uzuri sarung wa dan labisat menggunakan atau memakai Aisyatu Aisyah radhiyallahu anha semoga meridai darinya asyab pakaian al muasfarotan yang dicelup warna kuning wa dan dia muhrimatan yang ihram memakai baju ihram wa dan kolat berbicara dialah jangan talasa memakai cadar wa dan la jangan tabarok memakai burqa wa dan la jangan talbas memakai sauban pakaian bi dengan wars itu sejenis minyak wangi. Wa dan la tidak za'faron. Za'faron itu juga sejenis minyak wangi. Ada baunya. Wa dan kola berbicara Jabirlah tidak aro melihat aku almu asfar pakaian yang dicelup tiban wangian wa dan lam tidak taro melihat Aisyatu Aisyah baksan masalah bi dengan huli perhiasan wa dan saubi pakaian al asbadi hitam wa dan al muwardid yang berwarna merah wa dan al khuf sepatu li bagi al mar'ati perempuan. Wa dan kola berbicara Ibrahim la baksa tidak masalah kalau dila mengganti dia siapa pakaian huknya. Kemarin kita sudah tahu bahwa ada larangan-larangan pakaian apa yang dipakai yang ada sahabat tuh bertanya pakaian apa yang harus dipakai selama ihram.
Oleh Nabi itu justru dijawab yang tidak boleh, gitu. Tidak boleh. Artinya secara tidak langsung bahwa selain itu boleh, gitu kan? Selain itu boleh. Yang tidak boleh kan kemarin dipakai itu adalah gamis, gitu ya, gamis. Nah, karena gamis, baju gamis itu sehingga ulama itu menyimpulkan bahwa sesuatu yang dijahit itu nggak boleh berdasarkan baju kan. Kalau baju gamis itu kan ada jahitannya, gitu kan, ada jahitannya. Itu kesimpulan ulama seperti itu, walaupun kalau di hadisnya itu tidak disebut bahwa itu jahit, gitu ya, jahit. Yang penting nggak boleh gamis, karena sebenarnya kan masalah jahit itu kan ya eh, semua proses baju ini kan apa bedanya kalau dia nyisipin satu benang terus jadi yang satu jadi bikin nutup, ini kan juga isinya benang-benang semua kan, gitu kan ya. Tapi ulama itu menyimpulkan berdasarkan itu bahwa sesuatu yang dijahit itu nggak boleh. Sehingga ada ulama juga sampai dia mengharamkan tidak boleh memakai jam tangan, gitu ya. Jam tangan yang dari kulit karena dia ada jahitannya, gitu ya. Dia karena seperti itu. Tapi hal seperti itu dibantah oleh ulama yang lain mengatakan bahwa ya nggak masalah. Kan yang dilarang pakaian itu kan bukan pakaian. Makanya ketika orang itu memakai ikat pinggang nggak masalah. Karena apa yang dilarang kan pakaian. Tapi ada yang karena dia, ya pokoknya pakaian itu kan sesuatu yang dipakai, gitu kan. Nah, makanya kalau di dalam fikih itu perselisihan itu sebenarnya kalau kita belajar itu akan luar biasa, banyak sekali perselisihannya masing-masing dengan menggunakan dalil masing-masing. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Aisyah, gitu ya. Aisyah itu ngomong kalau orang itu sebenarnya pakai baju itu ya warna apapun tuh nggak masalah. Warna apapun itu tidak masalah. Aisyah ngomong bahwa kalau pakai baju yang dicelup warna kuning itu nggak apa-apa. Kuncinya itu sekarang itu kalau dicelup itu bukan masalah warnanya, tapi apakah celupannya itu wangi enggak itu. Karena yang dilarang itu adalah minyak wanginya. Kalau itu berbau wangi itu yang tidak boleh. Makanya di sini di apa itu namanya ujungnya kan di Jabir dia Jabir itu katanya saya nggak melihat muasfar itu baju yang dicelup warna kuning itu tiban itu ada bau wanginya, gitu. Bau wanginya juga yang nggak boleh itu ya di pakaian, gitu. Yang nggak boleh itu di pakaian. Kalau kemarin kan Nabi menggunakan minyak rambut ya, tapi minyak rambut itu tujuannya bukan untuk wangian. Jadi sesuatu yang dipakai tujuannya untuk wangian itu ya nggak boleh. Tapi kalau sesuatu itu kita pakai tujuannya bukan untuk itu, walaupun ada wanginya nggak apa-apa. Contoh, pakai sabun. Sabun pasti ada bau wanginya kan ya? Ada nggak sabun yang tidak wangi? Pakai kelerek gitu ya? Apa tuh ada itu namanya? Sabun sulfur. Ah, sabun sulfur. Tapi ada baunya juga tuh, bau belerang kan ya? Ya nggak boleh itu wangi. Nah, jadi sampai ke situ ya. Jadi nggak masalah gitu deh kalau mau warna apapun. Kalau sekarang kan lebih netral itu udah warna putih gitu kan ya. Tapi kalau zaman dulu itu ya mau bikin baju putih itu nggak kayak zaman sekarang. Lebih susah lah bikin baju putih daripada baju warna-warni. Warna-warni. Nah, Aisyah itu memakai baju warna kuning. Kemudian Aisyah juga mengatakan tidak boleh memakai cadar. Ya. Cadar itu ya penutup muka. Kalau burka itu ya yang cuman kelihatan matanya. Burka itu tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga hadis berdasar ini kan kalau yang seperti ini ya, yang seperti ini apa yang dikatakan Aisyah itu walaupun kan bukan kata Nabi kan, kata Nabi. Tapi hadis yang seperti itu dinamakan itu hadis mauquf ya. Mauquf itu sesuatu yang dilakukan oleh sahabat selama masa Rasulullah gitu ya. Selama masa Rasulullah dan itu menjadi perilaku.
kemudian diucapkan. Ketika itu menjadi perilaku di zaman Nabi dan dibiarkan, kemudian itu diucapkan oleh sahabat, kan berarti hampir sama kayak sesuatu yang disetujui oleh Nabi gitu. Makanya di hadis ini, kenapa kok kadang hadis itu nanti akan cerita Aisyah, cerita si ini? Karena apa yang diucapkan itu berdasarkan apa yang mereka lihat dan lakukan selama masa Nabi hidup. Jadi tidak boleh memakai cadar, harus terbuka perempuan pada masa apa itu namanya haji. Oh, nanti gimana? Nanti menarik. Ya tadi, masa haji itu bukan waktunya untuk mikirin hal-hal seperti itu. Haji itu, orang itu mikir nanti seperti inilah di akhirat dia sendiri. Kayak orang kan harusnya ketika pergi haji itu kan misalnya dia pejabat, ya harusnya jangan sampai apa itu namanya, pakai pengawal, pakai semuanya. Nah, nggak akan belajar nanti di akhirat itu kayak mana. Nanti tiba-tiba kaget dia begitu dia di Masjidil Haram dikawal oleh tentara, dan begitu dia nanti di padang masa nggak ada yang ngawal, bingung nyari pengawalnya mana gitu kan ya. Padahal yang perlu pengawal itu nanti pas di padang masa. Kalau pas haji nggak perlu pengawalnya nggak apa-apa juga sih. Yang perlu pengawal itu si pelindung itu malah di situ pada masa. Orang juga mau jemaah haji mau ganggu-ganggu juga ngapain kan gitu kan ya. Jadi nggak boleh ya pakai cadar. Sehingga berdasarkan hadis ini juga ada yang mengatakan, oh kalau gitu kan nggak boleh. Boleh itu kan tadinya berarti sesuatu yang harus dilakukan kemudian nggak boleh. Tapi ada juga yang menyatakan, ya kalau sesuatu itu kan berarti kalau itu dilarang kan berarti sesuatu yang bukan sesuatu yang wajib. Cadar sama burka itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau dia sesuatu yang wajib, nggak mungkin nggak dilarang. Masa sesuatu yang wajib kok sampai dilarang menutup? Kalau itu dianggap sebagai aurat, kan laki-laki kan tidak ada larangan kan untuk auratnya kan tetap kan. Ada nggak aurat yang nggak boleh pakai ini? Apa itu namanya? Sesuatu yang menutupi paha gitu kan? Itu makanya dari hadis itu ulama menyimpulkan beberapa gitu. Dan kesimpulannya itu berbeda-beda, itu bertentangan tergantung dari pemahamannya. Kemudian dan jangan memakai pakaian yang diberi minyak wangi, wars atau za'faron, za'faron. Za'faron itu kadang oleh orang-orang Arab juga dicelupkan itu ke dalam makanan untuk minuman itu, ditetesin. Kan kayak apa itu kayak hampir kayak kan dia dari kayak dari apa itu kembang atau apa gitu ya. Kalau dicelupin terus diminum itu baunya minyak wangi gitu. Suatu. Nah kalau yang seperti itu gimana? Ya kalau menurut ulama nggak apa-apa. Kalau minum sesuatu yang wangi atau apa itu nggak apa-apa karena yang dilarang itu pakai pakaian gitu. Dipakai sebagai pakaian. Tapi kalau dia minum minuman yang baunya wangi kayak teh kan ada juga yang teh wangi gitu kan ya. Nggak masalah yang seperti itu. Dan berbicara Jabir katanya saya nggak melihat, tidak melihat baju yang dicelup kuning itu mempunyai bau yang wangi. Dan tidak melihat juga Aisyah nggak masalah kepada kalau orang memakai perhiasan. Menurut Aisyah itu nggak masalah. Atau memakai baju yang hitam. Atau baju merah. Atau sepatu bagi perempuan. Nah ini nggak bagi perempuan. Kalau pakai sama perempuan tuh pakai baju hitam nggak masalah kan. Baju hitam kan lebih nggak kelihatan gitu. Nggak masalah itu umroh itu misalnya. Atau haji itu pakai baju hitam. Tapi secara umum kalau perempuan kan baju tetap putih. Wah, putih. Putih. Disepakati ya. Gitu. Tapi kenyataan di sana banyak hitam. Kalau di sana kan kita haji itu banyak juga yang macam-macam. Hitam. Hitam-hitam. Jadi nggak harus putih. Harus Indonesia. Indonesia nggak mau boros gitu kan. Kalau baju hitam kan tadinya putih dicat ulang gitu kan.
Sebenarnya kalau perempuan bagusnya hitam, dia lebih tertutup. Dan nggak masalah kalau dia mau mengganti baju, ganti baju juga nggak masalah. Ganti kain gitu ya, kainnya yang sama. Yang penting prinsipnya adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi. Misalnya kamis, kemudian tutup kepala, kemudian celana pendek. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami. Hadasa telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Sulaiman. Kala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan ni kepadaku Musa ibnu Uqbah. Kala berbicara akhbaro telah mengabarkan ni kepadaku Quraibun Quraib. An dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Semoga meridha Allah an dari huma dia berdua. Kala berbicara dia, intolako berangkat Nabi Sulaiman min dari Al-Madinati Madinah, ba'da setelah yang tarojala berdandan dia, dan adahana menyisir ya, menyisir rambut ya, menyisir rambut. Wa dan la bisa memakai dia izaro sarungnya wa dan rida selendang huknya. Wa dan ashabu sahabat huknya. Pak maka lam tidak yang melarang dia dari sayin sesuatu min dari al ardiyati selendang wa dan al uziri sarung tal basu memakai ila kecuali al-muzaffaroh yang dicelup dengan muzaffar, dicelup dengan muzaffar, sesuatu yang baunya wangi. Alati yang tardau menempel dia ala di atas ajil di kulit. Jadi muzaffar itu udah baunya wangi, dia nempel di kulit. Kalau pewarna itu sejenis muzaffar bukan sejenis pewarna. Pak maka asbaha sampai di pagi hari di Dzulhulaifah. Rokiba berkendara dia. Rokiba mengendari dia rohilata kendaraan huknya hatta sehingga istawanai ala di atas baidai kendaraannya atau ontanya ahala bertalbiyah dia, mulai mengucapkan talbiyah. Huwa dia wa dan ashabu sahabat huknya. Wa dan qallada menggantungkan dia, qallada itu kan memberi gantungan ya. Badanata kurban atau hewan kurban huknya. Jadi kalau hewan kurban itu kalau orang Arab itu biasa itu dikalungin sesuatu yang menunjukkan bahwa itu hewan itu kurban. Jadi ketika orang berangkat gitu ya, berangkat mau haji, ada sesuatu yang dikalungin, orang udah tahu ini bahwa oh ini mereka mau pergi haji gitu. Jadi beda orang oh ini mau ke pasar mau jualan. Kalau ini memang diberikan tandanya seperti itu. Wa dan dalika itu pada Khamsin 5 bakina yang tersisa min dari Zulqaidah bulan Zulqaidah. Artinya ini berarti di tanggal 25 gitu ya. Di tanggal 25. 5 yang tersisa dari Zulqaidah. 5 tersisa, 5 bulan yang tanggal 5 tersisa. Berarti kan tanggal 25, 26, 27, 28, 29. 9 hari loh, 29 hari. Pak kakak Qadimah datang dia Makkah Mekah pada arba'i yang keempat layani malam Qalauna melewati dia min dari
Dilzi yang memiliki al-hajati hajat. Dil Mindi. oh Dilhijjah. Oh Dzulhijjah ya, Dzulhijjah. Mindil Ya. aja. Ya. Enggak Dzulhijjah, maksudnya kan bulan ini. Lucu hijau. Iya, Dzulhijjah maksudnya. Lewat gitu. Jadi tanggal 4-nya. Setelah 4 malam dia udah masuk ke bulan Dzulhijjah gitu loh. Pak, maka tawaf dia di al-baiti rumah atau Ka'bah dan sa'i dia baina antara sofa-sofa dan marwata marwah. Dan lam tidak yahillu tahallul dia dari ajli karena butni kurban atau binatang kurban hiknya. Karena anasungnya huknya kalau ada telah mengalungkan dia hak padanya. Tanazzalu ya? Nazala. Hah? Cuma nazala. Summa nazala. Semuanya kok lucu. Summa terus nazala turun dia pada a'la yang paling tinggi kok. Naik turun pada a'la yang paling tinggi maka Mekah indah di sisi al-hajun para jamaah haji. Dan huwa dia muhilli yang bertarbiyah dengan atau untuk al-haji haji. Dan lam tidak yakrob mendekati dia Ka'bah ba'da setelah tawafnya dengan haknya hatta sehingga roja'a kembali dia dari Arafah. Dan amaro menyuruh dia ashabah kepada sahabat huknya untuk yatufuna tawaf mereka di al-baiti Ka'bah. Terus dan baina antara sofa-sofa dan marwah. Suma terus yukasiru mencukur mereka dari ruusi kepala rambut. Ruus itu rambut atau kepala. Mereka suma terus yahiluna bertahalul mereka. Dan zalika itu bagi man lam tidak yakun ternyata ma'a beserta huknya budnatun binatang kurban kolada telah mengalungkan dia padanya. Dan man barang siapa karena ternyata ma'a beserta huknya imro'atu istri huknya pak maka dialah bagi huknya halalun halal. Dan atibu minyak wangi dan asyabu pakaian. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi berangkat dari Madinah setelah dia dandan ya. Jadi berdandan rapi. Jadi Nabi itu dandan rapi, rambutnya dibaguskan. Terus dia berangkat bersama sahabat-sahabatnya. Dia memakai selendang ya, kain aja. Kain. Kalau kita sama kayak ihram itu baju ihram ya, ada kainnya, kemudian pakai seperti sarung. Kain yang dibikin seperti sarung. Kalau warna tidak disebutkan ya, warna itu beda-beda. Yang penting di sini tidak dia memakai pakaian yang dicelup dengan minyak wangi. Tidak boleh dengan minyak wangi. Nah, di waktu subuh dia sampai di Dzul Hulaifah. Waktu subuh dia sampai di Dzul Hulaifah. Kalau lihat hadis ini nih, kalau kita lihat ya kalau di hadis yang lain gitu ya. Kalau kita lihat di hadis yang lain itu kan Nabi itu kan berangkat itu duhur ya.
Berangkat tuh duhur, kemudian dia asarnya. Asarnya itu udah di Dzulhulaifah. Apakah ada perbedaan gitu antara hadis ini dengan hadis yang lain? Sebenarnya kan Nabi ketika dia pertama kali datang itu dia di Bitua gitu. Bitua itu di situ dia dibangunkan semacam kemah oleh sahabatnya, sahabat-sahabat yang itu sebenarnya belum masuk Dzulhulaifah. Tapi karena Nabi di situ sehingga ulama itu menyimpulkan bahwa sesuatu yang dekat ke situ itu berarti dia sudah bagian dari Dzulhulaifah. Jadi nggak hadisnya itu nggak bertentangan ketika dia cerita seolah-olah Nabi itu sampai subuh di situ. Karena di tua itu juga bagian dari Dzulhulaifah juga. Nah kalau di sini kan seakan-akan Nabi itu subuh ke situ gitu. Padahal Nabi itu diam di situ di awalnya itu di tua itu, kemudian dia sholat asar di situ, duhur maghrib isya di situ, kemudian dia baru ke Dzulhulaifah yang di situ ya di Dzulhulaifah itu. Jadi sholat subuhnya di situ, kemudian setelah Nabi sholat subuh menginap di situ. Jadi memang sunnahnya itu kalau menurut hadis itu kalau orang memang mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, ya dia di mikot itu dia menginap sehari, bermalam di situ. Kalau mau ngikutin benar gitu. Tapi apakah itu menjadi sunnah bahwa apa yang berarti satu ketentuan bahwa sunnahnya menginap ya. Kita nggak cerita bahwa sunnahnya itu menginap gitu loh, tapi Nabi nginep gitu. Nabi nginep. Kalau pingin sama seperti Nabi yang nginep. Kan sampainya tuh dia berangkat duhur, terus asar. Tapi kan Dzulhulaifah itu kan nggak jauh dari Madinah. Artinya ketika Nabi itu berangkat dari duhur, udah sampai Dzulhulaifah. Dan dia jaraknya lebih dekat. Kalau dari tempat-tempat yang lain, mungkin waktunya nggak akan sama ya. Waktunya nggak akan sama itu sampai. Nah, kemudian Nabi naik kendaraan. Setelah dia memakai baju ihram, dia sholat di situ, dia mau naik kendaraan, baru dia melakukan bertalbiyah, mengucapkan talbiyah. Dan talbiyah itu adalah niat melaksanakan ibadah haji itu dilakukan sampai beliau tiba di Mekah. Maka dia datang ke Mekah dari Dzulhulaifah. Terus dia tawaf. 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 Jadi sunahnya itu tawaf. Setelah tawaf, tawaf itu di dalam pertama kali datang itu langsung tawaf. Tawaf itu 7 kali ya. Nah, tawaf itu dimulai itu dari mana? Dari depan Hajar Aswad. Di Hajar Aswad itu dia nanti mutar. Nah, aslinya ketika seseorang itu melewati Hajar Aswad itu kalau Nabi itu dia memegang, menyentuh, mencium ya, cium, menyentuh. Walaupun sekarang sesuatu yang agak sulit ya. Kalau Nabi ketika tawaf, setiap tawaf dia menyentuh Hajar Aswad setiap kali putaran. Tidak ada sih di riwayat itu doa-doa khusus yang dibaca oleh Nabi ketika dia melakukan tawaf. Hanya ketika tawaf itu kalau laki-laki itu dia disunahkan tuh rommel ya. Rommel itu artinya lebih utama dia berlari-lari kecil ya. Di tiga yang pertama. Kan 7 kali, 3 yang pertama itu disunahkan lari kecil. Kalau misalnya sekarang ini gitu ya. Kalau kita itu sekarang ini misalnya itu kita pergi haji. Kemudian kalau kita mau lari kan agak susah gitu ya. Makanya gini, karena aslinya itu kalau yang lebih utama itu adalah larinya itu ada rommel itu adalah lari kecil. Jadi ada ibadah itu utama sesuai apa namanya sesuai ibadahnya yang utama, ada tempatnya yang utama. Nah, kalau dua hal itu dia bergabung dan kita harus memilih, tentu yang paling utama itu adalah ibadahnya, bukan tempatnya.
Maksudnya gini, kalau kita tawaf itu dekat Ka'bah itu lebih bagus. Semakin dekat ke Ka'bah, semakin bagus. Kalau kita bisa berlari kecil itu lebih bagus lagi. Nah, ketika kita dekat Ka'bah, otomatis kita itu kan nggak bisa lari karena rapat gitu kan ya. Maka yang paling utama itu adalah kita itu sebenarnya cari tempat yang lebih lapang, menjauh dari Ka'bah, tapi kita ngambil yang utama itu adalah yang utama di dalam ibadahnya. Karena di situ utama karena tempat, kemudian yang satu utama karena memang ibadahnya harus seperti itu. Dan romal itu terkhusus itu hanya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan enggak. Nah, nanti dia akan mutar tuh ya di rukun apa itu namanya? Sunahnya itu ya sebenarnya setiap setiap eh, apa itu namanya? Melakukan tawaf itu ya, menyentuh setiap rukun gitu kan ya. Yang jadi masalah itu kan rukun Yamani sama rukun Saman itu yang ada Hijar Ismail itu yang Yamani ya, yang ada rukun Ismail itu aslinya kan bukan tiang gitu kan ya. Aslinya itu ya yang di luar itu tiangnya. Makanya ketika di saat itu, ketika Nabi itu tawaf itu, Nabi itu kemudian ngomong sama Aisyah. Dia ngomong sama Aisyah bahwa kalaulah katanya, kalaulah iman umat ini saat ini itu udah kuat, pasti saya akan hancurkan Ka'bah dan saya bangun lagi Ka'bah. Sehingga Hijar Ismail itu di dalam Ka'bah. Harusnya Hijar Ismail itu di dalam Ka'bah. Makanya kalau orang sholat di Hijar Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dia boleh ngadep manapun. Hanya kalau umpamanya yang seperti itu pertanyaannya, boleh nggak kalau umpamanya dengan kondisi Hajar Ismail yang sekarang ini, kita sholatnya itu membelakangi Hijar Ismail. Ya sebenarnya kalau secara syariat boleh, karena aslinya Hijar Ismail itu di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah kita ngadep kemanapun, ya namanya di dalam, terserah. Hanya paling kita dikira orang gila itu dari Indonesia itu. Sholat kok nggak membelakangi Ka'bah. Padahal sebenarnya karena dia pintar, tapi karena banyak orang lihat nggak ngerti ya dianggapnya orang gila. Jadi di ini aslinya Hijar Ismail itu di dalam Ka'bah. Makanya kalau sekarang di zaman Nabi pun orang itu nggak bisa mengikuti sunnah itu. Setiap dia melakukan tawaf harusnya dia menyentuh dua rukun itu, Yamani dan Syamani itu, dua rukun Yaman dan dua rukun Syam yang tiang-tiang itu. Itu sekarang nggak bisa karena memang tiangnya dua nggak ada gitu. Kalaupun dia menyentuh yang sekarang itu aslinya ya bukan rukun. Bahkan Ka'bah yang asli itu kan pintunya ada dua, bukan cuma satu. Sama orang Quraisy itu dibikin satu. Karena apa? Orang Quraisy itu dia bisa milih, Waalaikumsalam. Dia bisa milih orang yang dia bisa masuk dan bisa orang yang dia keluar. Kalau ada dua kan masuk dari sana, dijaga sini masuk dari sana. Tapi kalau pintunya cuma satu, yang mau masuk kan mereka yang ngatur gitu kan. Yang mau ngatur. Jadi setelah itu Nabi itu tawaf. Setelah tawaf, kalau di sini sih tidak disebut ya bahwa setelah tawaf itu Nabi itu dia langsung sa'i gitu. Padahal artinya setelah tawaf itu kalau yang di hadis lain itu Nabi itu duduk pergi ke makam Ibrahim ya, makam Ibrahim sholat 2 kali gitu. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat baru dia sa'i. Ya, gitu. Kalau di hadis ini kan nggak disebut gitu, tapi di hadis yang lain itu disebut sunahnya itu setelah tawaf 2 kali sholat pergi ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam ya, makam itu kan tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan ketika bikin Ka'bah itu kan kotak gitu kan ya. Kotak itu kan perlu dilihat sisi kanan sisi kiri sama enggak gitu. Tempat melihatnya itu disebut makom, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Disitulah sunahnya itu sholat 2 rakaat. Kalau nggak sholat gimana? Ya nggak apa-apa sunahnya aja. Kalau mau dia langsung sa'i berdasarkan hadis ini tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi nanti dia akan sa'i. Sa'i itu kan jalan ya dari Bukit Sofa ke
Bukit Marwah. Dan tadi itu sunahnya itu ya di situ itu ya berlari-lari kecil. Terutama bagi laki-laki itu berlari-lari kecil. Nah, ketika sunahnya itu yang paling utama itu adalah lari-lari kecil di situ, jangan nyari ibadah yang aneh-aneh. Baca Quran, baca ini, nggak usah. Larinya itu aja udah ibadah gitu. Lebih utama daripada situ sholat di situ. Nggak disuruh sholat di Bukit Sofa, di sholat di Marwah sholat, nggak ada. Cuman kalau dilarang orang mau sholat kok dilarang, bingung juga gitu kan. Tapi ya itulah pentingnya kita memahami keutamaan ibadah. Dan sebenarnya namanya sa'i. Sa'i itu beda dengan tawaf. Sa'i itu hanya dilakukan ketika orang itu melakukan haji dan umroh. Rangkaian ibadah haji dan umroh. Di luar itu nggak ada sa'i. Di luar umroh sama haji itu nggak ada sa'i. Jadi jangan orang ngomong apa itu, jangan berdasarkan Al-Quran gitu ya. Oh katanya kan Inna sofa wal marata min syairillah. Sesungguhnya sofa dan marwah merupakan syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita itamaro, barang siapa pergi haji atau umroh, fala junaha alaihi, tidak ada dosa bagi dia an yatawaffa bihima, untuk tawaf di antara dia berdua gitu. Maksudnya kan itu jalan itu kan muterin gitu. Wa anta tawa'a khairan, kalau dia melakukan sesuatu yang sunat boleh. Hadisnya itu nggak cerita tentang itu. Quran itu cerita di hadis itu barang siapa itu tidak ada dosa itu ngomongin dulu di Sofa dan Marwah itu, di Marwahnya itu ada diletakkan patung gede namanya Ishab dan Nailah. Ishab dan Nailah itu dua orang laki-laki sama perempuan senang gitu loh. Senang tapi tidak direstui oleh kabilahnya, akhirnya mereka berbuat zina di Ka'bah. Berbuat zina di Ka'bah, langsung dijadikan patung, dikutuk jadi patung. Kemudian ditaruh di situ, maksudnya supaya orang ingat gitu kan. Orang ingat bahwa ini loh akibat dari orang berbuat zina gitu. Jadi, supaya orang itu ngambil pelajaran. Lama-lama orang itu lupa. Lama-lama orang lupa, malah ujungnya Ishab dan Nailah itu jadi sesembahan orang Quraisy. Gitu. Nah, karena ketika zaman itu kan dihancurkan kan Ishab dan Nailah. Jadi sa'i itu adanya itu cuma haji sama umroh. Kalau yang hari-hari biasa kita nggak boleh kita tuh sa'i, nggak ada. Tapi kalau tawaf boleh, tawaf. Jadi sa'i itu rangkaian ibadah dari haji dan umroh. Ada setelah tawaf sa'i gitu loh. Tapi di luar haji dan umroh tawaf aja gitu. Kalau seharian kita misalnya udah tahallul gitu ya. Udah tahallul itu kita tawaf aja, nggak ada sa'i. Nggak ada sa'i. Karena yang ada itu ya tawaf, apa itu namanya? Itu rangkaian dari ibadah haji, sa'i. Jadi Nabi merupakan sa'i ya antara Sofa dan Marwah. Nah dia nggak, harusnya kan setelah Sofa dan Marwah harusnya tahallul, motong rambut ya, motong rambut. Tapi Nabi katanya tidak melakukan itu. Karena apa? Ya karena Nabi itu dia sudah niatnya itu karena dia sudah menggiring ya, bahasanya itu kan kalau dia itu masalah kurbannya aja, dia tidak banyak membawa kurban, walaupun kurbannya itu banyak, tapi kurban dia kan kurban yang dia bawa itu untuk istri-istrinya, untuk dia. Jadi nggak banyak, itu sudah dikalungkan. Tapi Nabi sendiri dia tidak tahallul, tapi dia nyuruh sahabat itu tahallul. Kalau bagi mereka yang punya kurban, bagi mereka yang punya membawa hewan kurban yang banyak. Nah terus
Dia terus turun ke bagian Mekah yang paling tinggi di sisi jemaah haji. Artinya dia daerah yang paling tinggi, dia bisa melihat jemaah haji. Dan dia mulai bertalbiyah meniatkan untuk haji gitu. Kan bertahalul, setelah tahalul itu ya maksudnya. Kalau yang lain kan tahalul, dia bertalbiyah untuk niat haji. Tadi kan awalnya niat umroh, kemudian niat haji ya, memang Nabi awalnya niat haji. Tapi kalau kita awal itu awalnya niat umroh kan, yang mau tamattu. Kemudian dia tidak mendekati Ka'bah, nggak ke Ka'bah lagi. Setelah tawaf sampai dia ke Arafah, sampai ke Arafah. Kalau kita kan karena dekat ya sholat di situ terus ya, mengupayakan bisa sholat di Arafah di Mekah terus. Nabi setelah tawaf enggak, dia malah tinggal di rumahnya. Dia kan punya rumah yang lama. Dia enggak di situ terus. Dia enggak mendekati Ka'bah. Dan dia sampai dia ke Arafah. Setelah dia Arafah, dia nanti baru dia tawaf ifadah ya. Kan dari Arafah, Musdalifah, kemudian dia ke Mina, habis itu dia lempar jumrah, baru dia melakukan tawaf ifadah. Makanya di sini dan menyuruh sahabatnya itu untuk tawaf Safa dan Marwah, kemudian tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah, terus baru mencukur rambut, baru tahallul. Nah, kalau sudah tahallul, kalau dia bersama istrinya, istrinya itu sudah halal. Sudah halal, kemudian dia sudah boleh memakai pakaian lagi. Pakaian normal lagi, kemudian dia boleh memakai minyak wangi. Ini baru cerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi menurut hadis ini. Nanti ada hadis yang lain. Bab man yang bata bermalam dia di Dzulhulaifah atas sampai asbah subuh. Qala berbicara kepadanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari dia berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saat telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Muhammad, ada saat telah menceritakan kepada kami Isam ibnu Yusuf, Akbar telah mengabarkan kepada kami ibnu Juraij, ada saat telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Munkadir, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala berbicara dia sallallahu sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-Madinati Madinah arba'an 4 dan di Zulhulaifah rakaat ini 2 rakaat. Suma terus bata bermalam dia hatta sampai asbahas waktu pagi atau subuh. Di Zulhulaifah. Pak maka lama ketika Rokiba mengendarai dia rohilata kendaraan hunya, dan istawat sempurna dia padahinya, maksudnya pada kendaraannya, dan naik benar, ahalla mulai bertalbiyah atau berniat ihram atau ya berniat ihram. Jadi sebenarnya kalau Nabi itu berangkat tuh sholat 4. Karena memang aslinya kalau kita mau mengkosor sholat ya, mau mengkosor sholat itu ya, kosor itu dilakukan ketika kita itu di luar wilayah. Jadi kalau umpamanya, walaupun ulama itu sih membolehkan ya, misalnya saya mau ke Jakarta sekarang gitu ya, misalnya saya habis duhur mau ke Jakarta, kan kalau duhur mau ke Jakarta kan orang kan sering ya jamak kosor gitu kan ya, jamak kosor duhur sama asar. Sebenarnya kalau mau ngikutin sunnah yang benar tuh ya namanya jamak tuh kosornya itu di luar wilayah. Kalau mau dia di jamak ya jamak yang 4 sebenarnya.
Kalau kita nih mau pergi duhur sama asar di jalan gitu kan. Kita misalnya mau ke Jakarta duhur. Terus saya mau ke Jakarta. Ya udah kalau mau di jamak itu 4-4. Aslinya gitu, 4-4. Sholatnya masih di tempat mukim ini. Iya, kalau dia masih di mukim itu 4-4. Nah, Kalau sholatnya udah di sana, kalau umpamanya sholat di sana, misalnya kita di tengah Jam- jalan di jam Bakau 10. gitu ya, misalnya kita sampai di Bakau, jam 12. ya enggak kita sampai asar gitu kan, dua-dua, nggak apa-apa, karena di jalan, kosornya itu di jalan. Atau kalau mau ngikut Nabi, Nabi itu kalau mau benernya, Nabi itu pas berangkat duhur ya 4, baru asarnya itu kosor. Jadi kalau Nabi itu memang sholat itu walaupun ada beberapa yang dia dijamak, katanya dijamak kosor gitulah, seperti ketika dia ada di Arafah atau di Musdalifah. Tapi Nabi itu lebih banyak dia itu sholatnya itu tidak dijamak tapi dikosor aja. Di jalan dikosor, di jalan dikosor. Memang sunahnya seperti itu. Ketika Nabi bepergian selama 21 hari pun dia Nabi selalu di kosor. Nah masalahnya gimana kalau umpamanya jamak kosor sekarang umpamanya kita melakukan? Kalau menurut ulama sih boleh aja sih, tapi ya nggak ngikuti sunnah gitu. Apa sah ya sah. Nah, jadi jangan misalnya kita itu, wah itu orang nggak ngerti agama gitu, misalnya kok sholat ya. Kan sering ya kita lihat orang habis maghrib sholat apa itu asar, duhur mau berangkat di kosor ya dua-dua gitu kan ya. Tapi yang nggak boleh gini, yang sering salah. Yang sering salah itu adalah ketika orang itu jamak, dijamak tapi yang keduanya dikosor, itu nggak boleh. 4-2. Kan ngikut sholat jamaah gitu ya. Ngikut sholat jamaah asar, duhur gitu ya. Jamaah duhur 4. Dia mau jamak, yang keduanya dikosor. 4. Harusnya dia 4. 4 tuh pasangannya 4. Kan kalau main bola kan 4-4-2 kan. Gitu. 4. Tapi kalau kosor 2 duhur, Ya kalau mau 2 gitu. Duhur itu ikut 2, baru sholatnya 2-2. Makanya nggak ketemu kalau orang sholat Jumat. Orang Jumat, dia di jamaah nggak ketemu. Semuanya misalnya mau saya Jumat 2, habis itu mau asar 2, nggak ada. Sekarang dia mau ngosor, kenapa alasannya? Mau dijamak juga kenapa alasannya? Oh kan saya mau musafir. Ya, kenapa nggak sekalian situ sholat duhur gitu kan ya? Sholat jamak aja sekalian. 2 rakaat nggak usah Jumatan. Karena sholat Jumat itu nggak bisa dijamak dengan sholat asar. Nggak ada. Yang ada itu jamak sholat asar itu duhur, bukan sholat Jumat. Bukan sholat Jumat kan 4 rakaat sebenarnya kan 2 diganti dengan khutbah gitu kan ya. Nah, enggak gitu masalahnya. Ya, kalau menurut logika kita gitu. Tapi masalahnya kalau sholat Jumat, nih saya nih datang nih sholat Jumat, dapat 1 rakaat, saya nambah berapa saya? Kan saya nggak dengerin khutbah. Hah? Tambah 1. Ya tambah 1. Ya kalau nggak dengerin khutbah mau tambah 3. Jadi khutbah itu nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Makanya kalau nggak ada kaitannya, kalau umpamanya khutbah itu ada kaitannya dengan sholat, nanti orang ketiduran waktu khutbah, nggak sah sholat. Jadi Nabi sholat 4 rakaat ya, 4 rakaat di Hudzaifah. Kemudian selama haji Nabi itu sholatnya itu kosor. Jadi yang harus dipahami bahwa musafir itu sunahnya itu kosor. Kalau nggak kosor boleh kata ulama. Boleh. Mana yang lebih utama? Lebih utama ikuti sunnah. Kosor. Kecuali kalau dia nanti misalnya ikut jamaah di masjid, ya nggak apa-apa. Kalau udah ikut jamaah ya berarti dia harus ikut. Ada saat telah mendengarkan kepada kami
Qutaibah, hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub, dari Abi Kilabah, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dia duhur di al-Madinati Madinah arba'an 4 dan sholat dia al-asr sholat asar di Dzulhulaifah rakaat ini 2 rakaat. Qala berbicara dan ahsibu mengira aku bata bermalam dia pada haknya hatta sampai asbah subuh. Mengira bahwa dia itu bermalam sampai subuh. Habis subuh dia berangkat bersama. Bab rofi mengangkat atau meninggikan sauti suara kepada ihlal talbiyah, mengucapkan talbiyah. Jadi ihlal itu kan mengucapkan labaik Allahumma labaik. Itu merupakan, kalau menurut ulama itu merupakan ungkapan niat seseorang ketika dia mau pergi haji. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu satu-satunya niat yang harus diucapkan itu adalah ketika mau haji. Kenapa? Karena kalau yang lain, jadi seperti malaikat, kemudian setan itu nggak ngerti orang itu niatnya itu seperti apa kalau dia di dalam hati. Makanya di dalam Islam itu ada niat itu jangan diucapkan. Karena nanti setan itu akan goda. Karena likuli imriman nawa ya, bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Ketika niat seseorang itu punya niat baik terus diucapkan, nanti setan itu akan berupaya untuk menghalangi agar orang itu tidak bisa mewujudkan niat dia. Tapi dalam Islam itu ada pengecualian, ada niat yang harus diucapkan yaitu haji, saat haji. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu mau biar setan itu tahu gitu loh. Udah jagoan nih gua nggak takut lagi, gitu kan bahasanya. Saya nggak takut lagi. Kamu mau goda-goda, namanya kan rukun Islam kelima. Jadi itu untuk meninggikan kalimat Allah. Yang setan tuh kalau mendengar itu dia menjadi ya sedih gitu ya, menangis dia kalau melihat orang memuji Allah kan, ya, memuji Allah, baca Quran ya. Quran, apa itu namanya, setan itu menjadi sedih, lari. Nah sunahnya itu mengucapkan niat yang paling dengan suara yang tinggi itu adalah saat mengucapkan talbiyah haji, ditinggikan suaranya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Ada saat telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Zaid dari Ayub dari Abu Kilabah dari Anas radhiyallahu anhu qala berbicara Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-Madinati Madinah duhur arba'an 4 dan al-asra asar di Dzulhulaifah rakaatani 2 rakaat. Dan sami itu mendengar aku pada mereka yasrukhuna meninggikan suara dia pada hima dia berdua jami'an seluruhnya. Jadi semua bareng-bareng gitu ya, semua bareng-bareng. Setelah Nabi sholat, baru dia talbiyah ya, mengucapkan talbiyahnya sih ya waktu, kalau di hadis ini tidak ditunjukkan bahwa Nabi itu hanya cerita gitu kan ya, bahwa Nabi di Ulaifah sholat 2 rakaat. Dan aku mendengar kepada mereka meninggikan suara pada dia berdua. Maksudnya itu sebenarnya bukan pada sholatnya itu. Waktu Nabi itu akan mengucapkan talbiyah waktu mau berangkat. Seakan-akan kalau ini kan menunjukkan hadis ini bahwa Nabi itu mengucapkan apa itu namanya, meninggikan suara itu apa itu namanya, seakan-akan sholatnya itu jahar gitu kan. Sholatnya itu jahar. Tapi ulama itu mengatakan enggak, karena aslinya kan sholat jahar itu hanya di sholat malam kan ya, sholat di waktu malam.
Walaupun ada yang ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa sholat zahar itu ketika dalam situasi tertentu itu diperbolehkan gitu, diperbolehkan. Tapi kan kita ambil hadis yang umum, karena masalahnya kan di hadisnya ini kan yasruhuna gitu, bihima itu kan mengacu kepada rokaatain ini, salahnya kan di situ. Apakah dari matannya itu seakan-akan menunjukkan bahwa yang ditinggikan itu adalah di 2 rakaat itu, tapi masalahnya kesimpulan babnya, kalau kita lihat babnya itu, bab meninggikan suara saat bertalbiyah gitu kan, nggak matching gitu, nggak matching. Makanya ini kan makanya kalau namanya kita belajar hadis itu, ini sebenarnya sama aja fikihnya fikih Imam Bukhari. Fikihnya Imam Bukhari itu kan pemahaman Imam Bukhari. Dia menyimpulkan bahwa oh saat tabiah itu harus mengucapkan sesuatu yang keras walaupun hadisnya itu nggak ngomongin itu. Babu bab talbiyati talbiyah. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, Ahbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna sesungguhnya talbiyah Rasul Allah SAW, labaika aku penuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah, labaik aku penuhi panggilanmu. Labaika aku penuhi panggilanmu, la tiada sarikan sekutu, la punya ke engkau, labaik aku penuhi panggilan. Inna sunya hamda, segala pujian wa dan al nikmata, segala nikmat, la milika engkau, wa dan al mulku, al muka kerajaan, maksudnya kerajaan juga punya engkau, la tiada sarika sekutu, la punya ke engkau. Ini talbiyah ini udah ada dari zaman Nabi Ibrahim, itu sama talbiyahnya juga seperti ini ketika seseorang itu haji ya. Karena sebenarnya ibadah haji itu ya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah ada ibadah hajinya. Nah jadi saat melakukan ibadah haji kita mengucapkan talbiyah ini. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di awal seperti ini, tapi nanti ada beberapa sahabat yang walaupun Nabi tidak mengucapkan, dia mengucapkan yang lain gitu ya. Yang lain misalnya seperti itu, apa itu namanya, saat mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa silang la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah gitu wa azza jundahu wa zaman azaba wahdah. Itu ada yang mengucapkan seperti itu, oleh Nabi itu dibiarkan itu. Jadi mereka itu yang penting intinya itu adalah memuji Allah. Memuji Allah. Tapi kalau Nabi sendiri dia mengucapkan tuh hanya ini, labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita mengucapkan yang lain dengan tujuan memuji Allah ya boleh-boleh aja. Karena itu juga pernah dilakukan oleh sahabat dan itu dibiarkan oleh Nabi. Ada saat dalam terangkan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, ada saat dalam terangkan kepada kami Sufyan, an dari Al-A'mas, an dari Umaroh, an dari Abi Utiyah, an dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berbicara dia, ini sesungguhnya akulah sungguh a'lamu mengetahui aku kaifa bagaimana, karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabi bertalbiyah dia, labaik aku penuhi panggilanmu, Allahumma ya Allah, labaik aku penuhi panggilanmu, labaik aku penuhi panggilanmu, la tiada sarika sekutu, la punya ke engkau, labaik aku penuhi panggilanmu. Inna sunya alhamdulillah segala puji, wa nikmah wa dan nikmata segala kenikmatan, la milik ke engkau.
Taba'a mengikuti kepadanya Abu Muawiyah dari Mas dan kola berbicara Su'bah akhbarat lama barang kabar kami Sulaiman. Sami itu mendengar aku Khosyamah dari Abi Utiyah. Sami itu mendengar aku Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Semoga meridai Allah darinya. Jadi memang kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa ucapan talbiyah itu adalah ucapan yang mentauhidkan Allah. Jadi memang tidak ada ucapan di dunia yang paling baik itu selain ucapan yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya, orang kan menentukan seseorang itu akan selamat bisa masuk surga atau tidak itu ya hanya gara-gara ucapan kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. Hanya ketika kita mengucapkan talbiyah ini diupayakan kita itu memahami artinya. Kemudian benar-benar dirisap. Baik Allahumma baik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Gitu loh, manggil kita untuk haji. Makanya jawabannya baik. Maksudnya baik itu nah, kalau kita lihat di beberapa hadis kita akan lihat begitu ada sahabat dipanggil Rasulullah gitu kan. Baiknya Rasulullah dia siap gitu kan bahasanya. Kalau umpamanya datang komandan siap. Nah, jadi baik Allahumma baik la syarika laka baik. Ketika kamu itu tiada sekutu, kamu tidak punya sekutu. Artinya segala sesuatu itu yang mengatur adalah kamu. Segala sesuatu itu milikmu. Innal hamda segala pujian, artinya segala pujian itu ya segala hal yang baik. Wa nikmah segala sesuatu itu milik Allah dan segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu ya dari Allah juga. Jadi ucapan seperti itu adalah ucapan yang paling disenangi oleh Allah. Sehingga tidak ada ibadah yang nilainya lebih tinggi saat itu kecuali ya yang paling utama ini ya. Tidak ada upaya yang utama kecuali talbiyah itu. Bertalbiyah. Makanya jangan menganggap sepele gitu ya ibadah-ibadah yang bentuknya itu hanya ucapan-ucapan gitu ya. Hanya ucapan-ucapan. Hanya yang penting itu kita memahami apa yang diucapkan. Jangan kita ini kayak orang tahlilan ya. Tahlilan itu kan ada yang sampai mengucapkan la ilaha illallah 100 kali gitu ya. Tapi ucapannya itu kayak ngamuk. La ilaha illallah. Harusnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Gak apa-apa kalau dia mengucapkan itu, tapi dia pahami, diresapi. Bukan, loh juga apa? Kalau badannya ikut goyang juga gitu kan ya. Bagi udah enggak gitu kan udah nggak salah, udah salah itu kan. La ilaha illallah. Yang benar. Yang biasanya saya kalau sudah ikut yasinan itu ya udah diem aja saya kalau orang udah mengucapkan itu nggak usah ngikut-ngikut orang stres diikutin saya juga. Babu bab tamid mengucapkan alhamdulillah wa dan tasbih mengucapkan subhanallah wa dan takbir mengucapkan Allahu Akbar qabla sebelum ihlal bertalbiyah atau niat ihram. Indah ketika ruku binaik kendaraan Allah di atas dabati kendaraan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari Anas radhiyallahu anhu. Qala berbicara dia sholat Rasulullah SAW dan nahnu kami ma'a besertahunya di al-Madinati Madinah ad-duhra sholat duhur arba'an 4 dan al-asar sholat asar di Zilhulaifah
Rakaat ini 2 rakaat. Summa terus bata bermalam dia bi pada haknya hatta sampai asbaha waktu pagi. Summa terus rokiba berkendaraan dia hatta sehingga istawat naik dia bi pada hiknya ala di atas baidai kendaraan hiknya maksudnya tunggangannya. Hamidah memuji dia Allah dan sabaha mengucapkan subhanallah wa dan kabaro mengucapkan takbir summa terus ahalla mengucapkan talbiyah. Jadi kalau di hadis ini, kalau di hadis lain kan langsung dijelaskan bahwa Nabi itu dia talbiyah itu setelah naik kendaraan. Tapi dari hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail itu gurunya Imam Malik. Jadi dari Musa bin Ismail yang diriwayatkan oleh Anas ya, Anas ibnu Malik, itu dikatakan Nabi itu sebelum dia bertalbiyah itu dia mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, dan Allahu Akbar. Di sini tidak dijelaskan berapa kali. Kalau tidak dijelaskan berapa kali berarti kan cukup sekali. Cukup sekali dia tidak mengucapkan itu. Terus dia mengucapkan talbiyah bi kepada al-haji wa dan umroh ya. Talbiyah untuk haji dan umroh. Dan ahalla maka bertalbiyah an-nasu manusia bi pada hima dia berdua. Bi pada hima dia berdua maksudnya ada yang dia talbiyah untuk haji, ada yang talbiyah untuk umroh. Pak maka lama ketika kodimna datang kami amaro menyuruh dia anasa kepada manusia. Pak maka halu bertahalul mereka. Hatta sehingga karena ternyata yaumu di hari tarwiyah ahalu. Jadi orang itu kalau dia mau apa itu namanya dia umroh aja berarti dia tahalul begitu dia sudah tawaf sudah tawaf kemudian sholat di makam Ibrahim kemudian sa'i kemudian dia mencukur rambut tahalul setelah tahalul itu bebas gitu nanti pas tanggal yaumut tarwiyah itu kan berarti tanggal 9 gitu ya tanggal 8 ya tanggal 8 dia sudah meniatkan diri untuk melakukan ibadah haji dengan cara dia bertalbiyah gitu. Ahalu ya bertalbiyah bil haj untuk haji. Kalau berbicara dia wa'dan naharo. Di sini Nabi kemudian korban, tapi sebenarnya kalau aslinya Nabi itu kan korban itu setelah dari Arafah ya, Arafah Muzdalifah baru di Mina baru Nabi korban. Alurnya seperti itu gitu loh, tapi di sini langsung ke korban. Walaupun nanti ada hadis juga nggak masalah gitu loh, mau korban duluan. Ada sahabat yang saya korban duluan sebelum cukur kepala. Saya udah cukur kepala tapi udah nganu ya kata Nabi nggak masalah gitu. Mau dibolak-balik juga nggak masalah. Nah, haro berkorban Nabi SAW bi dengan wassalam badanati kepada hewan-hewan sembelian hiknya bi dengan jadi tangan hiknya kiaman dengan berdiri wa dan zabaha menyembelih Rasul Allah SAW di al-Madinati Madinah kapsain dua kibas ya kibas itu kambing tapi yang gede gitu ya kambing gede amlah ini yang warnanya itu putih putih kehitaman campur gitu ya dia dua ya Nabi jadi saat Nabi itu nyembelih itu sendiri sambil berdiri Nabi menyembelih sendiri sambil berdiri tapi yang harus dipahami apakah itu menjadi sunnah bahwa orang itu harus menyembelih sembelihannya. Nabi kan di situ tuh karena dia sekali dia melaksanakan ibadah haji, gitu kan yang harus dipahami itu bahwa ketika Nabi itu sekali melakukan ibadah haji maka Nabi itu akan mencontohkan segala sesuatu yang dilakukan di
waktu haji, termasuk juga menyembelih. Gimana cara menyembelihnya itu sudah dicontohkan. Bukan berarti bahwa orang itu nanti semuanya harus nyembelih masing-masing, apalagi di zaman sekarang. Oh saya enggak, saya mau nyembelih sendiri-sendiri. Enggak masalah kalau sekarang kita disembelihin oleh orang. Apa buktinya bahwa kita enggak harus menyembelih sendiri? Nabi kan haji itu beserta istri-istrinya kan ya. Apa istrinya suruh nyembelih sendiri juga kan? Kan enggak seperti itu. Jadi enggak masalah dia mau nyembelih sendiri juga boleh, enggak juga boleh. Kemudian kalau mau lebih utama lagi, kurban 2 di negara asal. Nabi melakukan itu. Ini sunahnya Nabi. Saat kita nyembelih di sana, Nabi tapi di negara asalnya menyembelih kambing 2. Jadi kalau gini kan Nabi itu kalau untuk agama itu Nabi itu harta itu udah nggak dipikirin lagi. Dan walaupun Nabi itu sebenarnya melakukan ibadahnya itu sendiri ya, nggak pakai umroh, tapi juga sembelihannya ya banyak juga Nabi itu. Dia membawa istri-istrinya juga, itu kan ya. Nabi itu kayaknya kurban itu ada berapa ya? 100 apa? 100 onta Nabi. Kenapa Nabi itu tidak tamattu? Kalau kita lihat kan sebenarnya bisa dari sisingannya. Tapi Nabi itu masanya udah ngalungin, kemudian udah ngalungin ontanya dengan tanda untuk haji gitu. Sebenarnya dia bisa aja dia tamattu gitu loh. Tapi seakan-akan kalau Nabi itu tamattu nanti nyusahin umatnya. Setiap orang harus tamattu juga semuanya kan ya. Makanya dia ibadah hajinya itu ya ini haji sendiri kan ya, sendiri aja. Nggak ada umrohnya, nggak ada itu. Terus tidur. Wajah Rasulullah SAW. Oh ya, sudah Nabi. Jadi selain kurban di tanah suci, disunahkan juga orang yang pergi haji itu juga kurban di negara di tempat asalnya. Kurban 2. Karena apa? Ya, yang harus dipahami bahwa ibadah haji itu merupakan syiar-syiar Islam yang harus ditunjukkan. Ya, nggak apa-apa kalau orang itu berbangga bisa pergi haji sih bagus sih, daripada orang berbangga bukan ibadah, bukan ibadah. Kalau berbangga ini sholat, foto gitu ya. Kalau orang foto dengan presiden nggak apa-apa lah. Ini saya foto dengan Allah pasang di rumah. Lebih bangga. Foto dengan Allah itu foto lagi sholat dipoto. Orang kan seringnya foto dengan presiden gitu kan ya. Dengan gubernur pasang foto. Sekali-kali kita sholat dipoto. Kamu belum hebat, masih hebat saya foto dengan Allah. Bab man yang ahala mengucapkan talbiyah hina naik pada hiknya rohilat itu kendaraan sudah naik kendaraan. Ada saat telah mengabarkan kepada kami, Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Kala berbicara Akbaro telah mengabarkan kepadaku Soleh Ibnu Kaisan dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kala berbicara ahalla mengucapkan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ketika istawat naik di pada hiknya rohilatu kendaraan huknya qaimatan sambil berdiri ya. Maksudnya sambil berdiri itu tegak ya, sambil tegak. Jadi Nabi itu ini hadis ini diulang beberapa kali sih ya. Yang intinya bahwa Nabi itu mengucapkan talbiyah itu ketika dia mulai naik kendaraan. Setelah berada di mikot, baru mau berangkat, baru dia mengucapkan. Jadi aslinya itu namanya ibadah umroh atau haji itu ya niatnya itu dimulai dari ini.
niat haji itu, haji yang benar itu mulainya dari mikot. Sebelum mikot itu belum dibilang. Tuh, ibaratnya gini, kalau umpamanya kita itu mau sholat, kita itu wudhu, itu kan ya. Wudhu, berangkat, menuju tempat sholat, masjid, udah berdiri, Allahu Akbar, itu baru sholat. Kalau ditanya mau wudhu, mau apa? Mau sholat, ya baru mau sholat. Tapi kalau sholatnya itu saat dia mengucapkan Allahu Akbar. Nabi berangkat dari Madinah itu mau haji. Hajinya itu kapan dimulai? Hajinya itu dimulai dari dari mikot itu. Ketika dia di mikot, terus dia mau berangkat dari mikot, itu yang disebut dengan haji. Nanti kan baru setelah dia selesai tawaf wada, baru. Bab ihlal atau mengucapkan talbiyah. Ihlal itu sebenarnya kan niat haji gitu ya, tapi pasnya itu lebih pasnya itu mengucapkan talbiyah karena itu niat haji. Mustaqbila yang menghadap al-kiblata kiblat. Dan kola berbicara Abu Ma'mar hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub dari Nafi. Kola berbicara dia. Karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga meridhai Allah dari dia berdua, ida apabila sholat dia pada godati subuh. Godat itu pagi ya. Godat itu kan pagi, maksudnya sholat subuh. Di Dzul Hulaifah. Amaro menyuruh dia kepada rohilati kendaraannya, maka hilat ya. Apa itu? Ya. Amaro menyuruh dia kepada rohilati kendaraannya, Pak, maka rohilat berkendaraan dia atau naik kendaraan dia, suma terus rokiba naik dia, Pak, maka ida apabila istawat itu sempurna, udah naik benar gitu loh. Posisinya udah di kendaraan. Istawat itu kan posisi di kendaraan. Atau naik, nggak apa-apa. Padahinya istiqbala menghadap dia al-kiblat. Kok iman dengan tegak. Suma terus yulabi. Bertahbiyah dia hatta sehingga ya belugho sampai dia mahram ya. Mahram itu Al-Haram. Al-Haram. Kok itu kan makanya kok Ya belughal mahram. Iya, ya belughal mahram maksudnya sampai ke Mekah. Suma terus yumsiku menahan dia atau memberhentikan kendaraannya. Hatta sehingga aida apabila ja'a datang dia zatua kepada zitua bata bermalam dia. Baliknya ya? Iya, balik. Ya. Balik. Ceritanya balik. Ida apabila datang dia zatua bata bermalam dia pada hiknya hatta sehingga yusbiha subuh. Maka ida apabila sholat dia godata sholat subuh iktasala mandi dia dan za'ama mengira anasunya Rasulullah SAW fa'ala mengerjakan dia zalika itu taba'a mengikuti kepadanya Ismail dari Ayub di Al-Ghosli bab tentang mandi. Jadi berangkatnya dari Dzul Hulaifah, kemudian pulangnya juga di Hulaifah. Tapi dia itu datang itu di Zatwa. Makanya ulama itu karena Nabi itu dia juga kawal datang itu di Zatwa, kemudian dia pulang di Zatwa sehingga orang itu atau ulama itu menyebutkan bahwa Zatwa itu di Tua itu bagian dari Dzul Hulaifah. Ini kan Ibnu Umar itu kan sahabat yang selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Dan ketika dia mandi berarti Nabi juga mandi juga gitu.
mandi di situ. Karena dia mandi kan. Setelah sholat dia mandi. Dan dia mengira bahwa Nabi melakukan itu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Dawud an Abu Robi. Hadasa telah menceritakan kepada kami Fulai an dari Nafi. Qala berbicara dia karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ida apabila aroda menghendaki dia al-khuruja keluar ila ke Makati Makkah idhan menyisir dia menyisir rambut dengan duhni sisir ya menyisir rambutnya. Doa idhan itu imtasid itu ya menyisir maksudnya apa itu namanya meminyaki rambutnya meminyaki rambut idhan itu meminyaki rambut dengan duhni minyak rambut laisa tiadalah punya roihatu wangi ya roihah itu angin ya maksudnya kan nggak berbau thayyibah yang wangi yang baik. Semua terus yakti datang dia ke masjid Al-Hulaifah maka yusoli sholat dia semua terus yarkaba menaiki kendaraan dia dan idza apabila istawat naik atau sempurna di padahinya roilatu kendaraannya qaima dengan berdiri Ahrama memulai ihram dia, suma terus kola berbicara dia hakada begini roa itu melihat aku Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu mengerjakan dia. Jadi ketika awal mau talbiyah, mengucapkan talbiyah itu kendaraan itu Nabi itu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Itulah Nabi di dalam segala hal ya. Di dalam segala hal itu Nabi itu berupaya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Itu dalam segala kehidupan dia itu segala sesuatu itu yang ngikuti maunya Allah. Makanya apapun yang dilakukan oleh Nabi itu ya pasti ada perintahnya. Ada sunnahnya. Sunnah dari Allah perintahnya seperti itu. Makanya kita disunahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya kita mau melakukan sesuatu berangkat kemanapun gitu ya. Kalau kita berkendaraan, walaupun kalau sholat kan ngadep kiblat ya, tapi di sini karena haji itu merupakan satu bentuk ibadah yang hampir sama kayak sholat. Ya, ketika mulai ya sunnahnya itu juga menghadap ke arah kiblat. Yang ibadah aja seperti itu, apalagi yang lain kalau kita mau ikut lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Jadi hampir segala sesuatu itu yang kalau memang itu disuruh oleh agama, kita diikuti oleh Nabi, dilaksanakan oleh Nabi. Nah kadang kita untuk hal-hal yang kecil, jarang kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama. Kayak misalnya mau masuk WC gitu kan ya, mau masuk WC kita mengucap apa itu berdoa kemudian kita menggunakan jari apa masuk itu kaki kiri dulu gitu kan ya keluar kaki kanan dulu kemudian ada doanya gitu. Jadi semuanya harusnya kalau ingin kita itu hidup itu penuh dengan ibadah tadi kita itu harusnya segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari harusnya kita itu hafal gitu. Melakukannya itu mengikuti Nabi. Jadi benar-benar hidup itu penuh makna lah bahasanya, penuh makna. Karena dalam kehidupan segala sesuatunya mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau walaupun dalam kehidupan kita mungkin kita mendapatkan banyak sekali nikmat atau apa, tapi kalau tidak mengikuti sunnah Nabi ya hidupnya itu nggak ada maknanya. Babu talbiyatu talbiyah ida apabila in hadaro menurun turun fi di alwadi lembah.
Hadasa telah menceritakan Muhammad ibnu Musanna. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Abi Adi. Dari Abi Aun, dari Mujahid. Qala berbicara dia. Una ternyata kami indah di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga radhiyallahu darinya. Pak maka zakaru menyebutkan mereka Dajjal tentang Dajjal. Anna sungguhnya qala berbicara dia. Maktub tertulis baina antara ainain, dua matanya kafirun kafir. Pak maka qala berbicara Ibnu Abbas lam tidak asma mendengar aku padanya. Wa dan lakin tetapi huknya qala berbicara dia. Amma adapun Musa ka'anni seolah-olah angdur melihat aku ila kepada hiknya tak kala in hadaro menuruni dia di alwadi lembah yulabbi bertalbiyah dia. Jadi Ibnu Abbas jadi Mujahid dengan Ibnu Abbas dan beberapa temannya. Kemudian mereka tuh nanya kepada Ibnu Abbas hadis tentang bahwa di mata Dajjal itu tertulis kafir. Ya, di antara kedua matanya. Itu tertulis kafir. Nah, Ibnu Abbas bilang saya nggak tahu nih, belum pernah dengar saya katanya. Walaupun di hadis yang lain tuh ada. Tapi Ibnu Abbas ngomong saya nggak dengar. Tapi justru dia menyatakan bahwa seakan-akan dia melihat ketika Nabi Musa itu menuruni lembah, dia membacakan talbiyah. Nggak nyambung gitu ya, tapi inilah Bukhari gitu ya. Bukhari itu ingin menunjukkan berdasarkan hadis ini, itu ingin menunjukkan bahwa ibadah haji itu udah ada dari zaman dulu gitu, udah ada. Memang udah ada. Ya zaman Musa juga udah talbiyah ya seperti itu. Itu ingin menunjukkan itu bahwa ibadah yang dilakukan dia sekarang ini itu. Makanya kalau ada orang Kristen gitu terus ada orang Yahudi dia tidak bertalbiyah, Nabi Musa bertalbiyah. Karena seruan utama dari agama itu kan adalah seruan tauhid. Apa bedanya Ka'bah sama lembah, sama-sama di lembah? Iya, kan Ka'bah itu kan ada di dalam lembah kan di kurung gitu kan. Makanya Ka'bah itu sering banjir kan kalau dulu itu. Karena dia di cerukan bukit gitu. Cerukan lembah. Di lembah Ka'bah itu. Berarti kalau gini Nabi apa itu Musa itu ya pergi haji juga ya. Berarti Islam dari Adam. Bab kaifa bagaimana tuhillu mengucapkan talbiyah al-haidu perempuan yang haid wa dan anufasa perempuan yang nifas ahala bertalbiyah dia takallama maksudnya itu kalam itu berbicara dia dengan hiknya wa dan istahalna itu memperlihatkan ya wa dan ahlalna bertahalul dia atau terlihat ahlalna itu melihat kami al-hilal pada hilal kullu semua hunya min dari duhur nampak jadi tahallul ya istahala itu ya atau bertalbiyah itu arti sendiri dari ahalla itu adalah memperlihatkan atau menampakkan makanya disebut sebagai ahala atau mengucapkan niat itu ya diperlihatkan dengan cara apa suaranya didengar dan istahalla datang al-mator hujan lebat khoroja keluar min dari ashabi awan nah istahala itu bisa artinya juga keluar gitu ya bisa juga datang atau muncul hujan wa dan mak yang uhilla
Itu ini cerita tentang asal kata dari ahala bertalbiyah. Uhilla dihalalkan atau diserahkan kepada ghairi selain Allah. Bi pada hiknya wa dan huwa dia min dari istihlal. Istihlal itu muncul atau datang asobi anak. Hadasa dalam jangan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah ada saat mendengar kepada kami Malik an dari ibnu Syihab an dari Urwah an dari ibnu Zubair an dari Aisyah radhiyallahu anha zauji istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berbicara dia, qaratna keluar kami ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi di hajati haji wada al wada perpisahan. Jadi Nabi itu haji itu terakhir ya. Nabi itu haji itu hanya sekali. Makanya disebutnya itu haji wada. Karena setelah itu Nabi meninggal gitu. Makanya wada itu karena setelah itu Nabi itu nggak haji lagi. Beberapa sahabat Nabi masih ada sih yang sudah duluan haji dibandingkan dengan Nabi. Salah satu alasan ya kenapa Nabi itu melakukan ibadah haji karena Nabi itu ketika mau haji itu ingin benar-benar hajinya itu haji yang memang benar-benar orangnya itu udah murni. Karena waktu sebelum Nabi melakukan ibadah itu ada orang yang masih menggunakan hajinya itu masih nyampur gitu antara aturan-aturan lama dengan aturan-aturan yang baru yang ditetapkan Islam. Salah satunya itu adalah orang itu masih ada yang hajinya itu telanjang gitu. Makanya sebelum apa itu namanya? Sebelum haji itu Nabi itu ngelarang nggak boleh lagi orang haji telanjang, boleh lagi haji telanjang. Jadi aturan-aturan terus yang lain-lain tidak sesuai aturan Allah apa itu namanya dihilangkan. Karena bayangkan aja kalau umpamanya nih, ketika Nabi itu melakukan haji itu terus masih ada orang yang telanjang. Kan nggak mungkin Nabi itu nggak negor gitu. Kalau negor kan malah ribut nggak jadi haji. Tapi kalau didiemin itu jadi sunnah. Ternyata nggak apa-apa. Oh Nabi biarin kok, diem aja kok. Itu bahaya gitu kan. Makanya Nabi itu udah ngomong dulu. Tidak halal gitu loh. Termasuk di haji itu juga diumumkan nggak boleh lagi orang musyrik itu ada di Jazirah Arab. Boleh. Dulu ya. Iya, tapi yang dimaksud dengan orang musyrik itu ada di Jazirah Arab itu nggak boleh itu kalau menurut ulama itu maksudnya itu adalah nggak boleh ngatur. Karena kenyataannya kan orang musyrik masih ada kan di Madinah kan masih ada kan yang apa itu namanya yang bunuh Utsman itu, yang bunuh Umar kan, wah yang bunuh Umar Abu Lu'lu al-Majusi kan orang musyrik tapi dia masih boleh tinggal. Maksudnya nggak boleh ngatur di Jazirah Arab itu kecuali orang Islam. Pak maka ahlalna memulai talbiyah kami untuk umroh. Suma terus sekolah berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa karena ternyata maaf beserta huknya hadjun. Hadjun itu kurban. Pak maka li agar yuhil bertahalul dia dengan haji maaf beserta umroh. Suma terus la tidak yahil bertahalul apa itu namanya bertalbiyah mengucapkan talbiyah hatta sehingga yahil mengucapkan talbiyah min dari huma dia berdua jami'an seluruhnya. Wa maka qadim tu datang aku makata Mekah wa dan anak aku haidun haid. Ini kan babnya tentang bagaimana kalau orang haid. Wa dan lam tidak atufu tawaf aku di al-baiti rumah Ka'bah. Wa dan la tidak baina antara sofa wa dan marwah. Pak maka sakautu mengadu aku zalika itu ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka qala berbicara in kudi menggantilah engkau. Kodok gitu ya menggantilah engkau. Bukan mengganti. Melepaskanlah engkau roksa rambut ke engkau. Wa dan imtasit ti menyisirlah. Wa dan uhilli
meniatkan ya atau bertalbiyah engkau bi untuk haji. Maksudnya dia nggak umroh. Wa dan dai meninggalkanlah engkau al umroh tak umroh. Meninggalkan umroh. Tadinya kan mau umroh, nggak jadi. Pak maka faal itu mengerjakan aku. Pak maka lama ketiga kodoina telah selesai kami al haji. Arsala mengutus nih kepadaku Nabi SAW ma'a beserta Abdurrahman ibnu Abi Bakar ila ke Tanim. Jadi kalau orang mau umroh, orang Mekah mau umroh, dia harus keluar dulu dari Mekah. Karena aslinya haji itu kan dia bertamu gitu ya. Bertamu ke Allah. Nah masa bertamu kok kita datang ke rumah kita sendiri? Makanya suruh ulama suruh keluar supaya kelihatan kalau dia bertamu. Keluar baru Pak maka itamar tuh umroh aku. Pak maka kola berbicara dia hadi ini makana tempat umroh ki engkau. Ya, setelah Aisyah itu haid, karena haid dia tidak bisa melakukan ibadah umroh. Tadinya dia mau umroh, nggak bisa. Kolat berbicara dia, Pak maka tofa tawaf dia, Allah yang kanu ternyata mereka ahalu telah meniatkan dia atau telah meniatkan mereka bi kepada umroh di al baiti Ka'bah. Wa dan baina antara sofa wa dan marwah. Jadi kalau tawaf itu sofa dan marwah itu disebut juga walaupun sebutannya sa'i itu artinya berlari kecil tapi disebut juga sebagai tawaf juga. Kenapa? Tawaf itu jalan muter gitu kan ya. Itu kan coba muter juga kan. Hanya muternya kalau ini Ka'bah itu kotak, kalau yang sofa marwah itu ya balik ini. Sama aja itu, muter juga. Makanya disebut tawaf antara sofa dan marwah. Di Quran kan gitu juga kan disebut sofa dan marwah itu kan tawaf juga kan, bukan disebut sa'i kan, tawaf. Baina sofa war marwah, summa terus halu bertahalul dia, summa terus tofu tawaf mereka tawaf wahidan satu ba'da setelah bahwa roja'u kembali dia dari mina wa dan amma adapun alladzi yang jama'u berkumpul mereka al hajjah haji wa dan jama'u mengumpulkan mereka al hajjah haji wa dan umroh pak maka innama sesungguhnya tawaf mereka tawaf wahidan yang satu. Jadi karena awal ini kan tawafnya itu disatukan dengan tawaf wada. Kan tawaf wada sekalian. Kan harusnya kalau haji itu kan udah selesai haji itu kan tawaf wada. Tawaf wada. Ini Aisyah itu karena dia belum umroh. Jadi tawafnya itu dia umroh sekalian tawaf wada. Ya, sekalian diniatkan tawafnya tawaf wada, jadi dia nggak tawaf lagi. Nah, kalau di tawaf wada itu adalah begitu kita tawaf kita harus pergi gitu. Ya harus keluar. Gimana kalau umpamanya kita nih setelah tawaf gitu, misalnya maghrib jam 6 gitu ya. Kita tawaf, habis itu ternyata azan sholat maghrib. Kalau kita sholat harus tawaf lagi. Harus keluar. Pokoknya tawaf wada itu setelah tawaf itu nggak ada aktivitas di situ, langsung keluar. Itu yang disebut tawaf wada. Assalamualaikum. Iya, tapi hukumnya ini ada sebab kalau menurut Imam Malik tawaf wada itu wajib, hukumnya wajib ya. Artinya kalau dia meninggalkan tawaf wada, dia wajib membayar itu fidyah dam. Tapi kalau ulama menyatakan bahwa tawaf wada itu hukumnya tidak wajib. Bukan melupakan salah satu rukun haji gitu. Itu sunnah hukumnya. Nggak apa-apa, nggak tawaf wada.
Tapi yang tawaf yang merupakan rukun haji yang kalau nggak dilaksanakan itu nggak sah hajinya itu adalah tawaf ifadah. Ya. Ifadah itu kan tawaf setelah kita ngelempar jumroh. Oke, jam 10. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yuk kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduka dhaif wa nahnu ala ahdika wa wadika mastatah. Na'udzubika min syarri ma sona. Nabu'ulaka bi nimatika alaina wa nabu'ulaka bi dunubina. Fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana fir lana dunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aslih lana dinana ladzi bihi ismatu amrina wa asli dunyana ladzi fiha ma'asuna wa asli akhiratana alladzi laiha ma'aduna. Wajal hatan ziyaratan lana fi kulli khair wajal mautan rahatan lana min kulli sar wajal kullal qada kana khair. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadil wa syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala. Yuk ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.